Pak Prabowo, tenang. Laskar Trisakti 08 ada di belakang Bapak. Bahwa kami adalah para alumni Trisakti, para aktivis 98 dan mahasiswa dukung Bapak. Dan kami yakin bahwa dalam debat Capres tanggal 12 tentang HAM, Bapak tidak terlibat dalam kasus Trisakti dan Bapak bukan pelaku dari penembakan adik-adik kami dan abang-abang kami, yaitu Elang, Hafidin, Heriartanto, dan Endiawansi. Selamat berjuang Pak. Kita menunggu Bapak jadi presiden 2024-2029. Merdeka. Salah satu dukungan dukungan dari Laskar Trisakti 08 adalah sangat berharga, terutama bagi pasangan Prabowo Gibran, karena Laskar Trisakti 08 ini terdiri dari para aktivis, para pelaku sejarah, orang-orang yang terlibat dalam peristiwa 12 Mei 98. Mereka sangat memahami apa yang sebetulnya terjadi pada tahun 98. Mereka mengatakan intinya Pak Prabowo layak menjadi presiden Indonesia. Dan kalau kita perhatikan memang tokoh-tokoh reformasi itu, dari Ibu Megawati itu punya hubungan yang sangat baik dengan Pak Prabowo, bahkan pernah menjadikan Pak Prabowo sebagai wapresnya. Ada Gus Dur, tokoh reformasi juga. Gus Dur mengatakan Prabowo orang yang ikhlas. Hubungan Prabowo juga bagus dengan Sri Sultan, termasuk dengan Pak Amin Rais. Cak Nun, Nurholis Majid, intinya Pak Prabowo punya hubungan yang baik dengan Bang Fernando dan kawan-kawan, Bang Iwan dan kawan-kawan, Ibu Suwita dan kawan-kawan. Dan dengan semua tokoh reformasi Pak Prabowo punya hubungan baik. Dan yang paling penting adalah Pak Prabowo adalah satu-satunya capres yang ikhlas mengakui prestasi presiden-presiden sebelumnya. Pak Prabowo punya hubungan yang baik dengan Pak SBY hari ini. Bahkan Pak SBY mendukung Pak Prabowo. Pak Prabowo punya hubungan baik dengan Pak Jokowi. Bahkan Pak Jokowi juga menunjukkan sinyal yang kuat mendukung Pak Prabowo. Pak Prabowo juga punya hubungan baik dengan Pak Habibie, apalagi dengan Gus Dur. Jadi kalau bisa dikatakan Pak Prabowo adalah satu-satunya capres yang punya hubungan baik dengan mantan-mantan presiden sebelumnya, dan satu-satunya capres yang dengan ikhlas menghormati prestasi presiden-presiden sebelumnya. Jadi itulah kelebihan Pak Prabowo. Dia punya hubungan baik dengan siapapun dan dengan pihak manapun, karena termasuk orang yang membencinya. Kenapa Pak Prabowo itu tidak pernah membenci orang yang membencinya? Karena Prabowo itu memahami yang dibenci oleh orang itu adalah Prabowo, tapi bukan Indonesia. Prabowo itu nggak ada masalah kalau orang benci sama dia. Yang menjadi masalah bagi Prabowo adalah kalau orang benci Indonesia. Makasih. Kandidat 08. Kasih